Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya Minhatul Maula dan rekan saya Sri Wahyuni. Kali ini kita bakal membahas terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan asesmen di lingkup PIAUD. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui Mbak Yun, apa sih perencanaan dan pelaksanaan dalam asesmen di lingkup PIAUD itu? Yang pertama, adapun perencanaan asesmen yaitu proses perancangan yang dilakukan oleh guru di sekolah untuk menentukan baik berupa teknik, waktu, maupun metode yang akan digunakan untuk melaksanakan asesmen. Nah, sedangkan pelaksanaan itu sendiri ialah berupa tindak lanjut yang dilakukan oleh guru untuk mencari tahu sejauh mana perkembangan pada anak. Nah, kali ini Mbak Yun mungkin terkait dengan perencanaannya di sini, bagaimana sih perencanaan yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan asesmen di PIAUD itu? Mungkin Mbak Yuni bisa jelasin pada penonton kita ya. Silahkan Mbak Yuni. Baik, terima kasih Mbak Ola. Dapat kita ketahui sebelum melaksanakan perencanaan asesmen, baiknya kita mengetahui apa itu prinsip dan langkah-langkah perencanaan asesmen. Adapun prinsip perencanaan asesmen yang pertama, secara holistik atau menyeluruh. Asesmen harus mencakup semua perkembangan anak, baik perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, sosial emosional, hingga moral spiritual. Selanjutnya yaitu berkesinambungan, maksudnya penilaian dilakukan secara terus-menerus, bukan sekali waktu saja. Dengan begitu, guru bisa melihat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Yang ketiga, autentik. Asesmen dilakukan dalam situasi nyata dan alami, misalnya saat anak bermain dan bercerita. Yang keempat, menyenangkan, di mana proses penilaian tidak membuat anak tertekan. Guru bisa melakukan asesmen sambil bermain, bernyanyi, dan kegiatan lain yang bisa membuat anak nyaman. Dan yang kelima, kontekstual, di mana asesmen harus sesuai dengan lingkungan, budaya, pengalaman nyata anak. Contohnya, penilaian asesmen dapat dilakukan dari, misalnya, anak dari pedesaan, sebenarnya bisa berupa dinilai dari aktivitas sehari-hari saat mengantar ibu atau orang tuanya bekerja di kebun. Itu apa ya? Ya. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas langkah-langkah perencanaan asesmen. Yang pertama, menentukan tujuan asesmen. Sebagai calon pendidik, perlu merumuskan dengan jelas apakah asesmen ini untuk mengetahui perkembangan bahasa anak dan sebagainya. Harus dibuat dengan tujuan yang jelas sehingga akan memandu arah penilaian dan menghindari data yang tidak relevan. Yang kedua, memilih metode dan berupa observasi, portofolio, catatan anekdot, atau checklist. Nah, pemilihan metode di sini harus disesuaikan dengan tujuan dan aspek perkembangan yang ingin dinilai. Yang ketiga, menetapkan indikator perkembangan anak. Misalnya, apakah anak mampu menyebutkan nama benda di sekitarnya. Indikator harus jelas, spesifik, dan sesuai usia perkembangan anak. Yang keempat, menyusun jadwal dan strategi pelaksanaan. Di mana di sini maksudnya perencanaan waktu sangat penting agar asesmen tidak menumpuk. Misalnya, observasi dilakukan setiap minggu, portofolio dikumpulkan per bulan, dan evaluasi menyeluruh per semester. Dan yang kelima, bisa melibatkan guru dan orang tua dalam perencanaan. Asesmen akan lebih akurat jika melibatkan banyak pihak. Guru bisa melihat anak di lingkungan sekolah, sedangkan orang tua dapat memberikan informasi tambahan dari ini. Itu Mbak Yuni ya. Oke, baik. Mungkin itu terkait dengan bagaimana perencanaan ya teman-teman. Jadi sekarang kita bakal berlanjut ke pelaksanaannya. Jadi ada pun yang perlu kita perhatikan ketika melaksanakan sebuah asesmen. Nah, yang pertama yaitu observasi. Observasi yang dimaksud adalah di mana guru itu melihat langsung aktivitas anak sehari-hari ketika di sekolah. Karena yang kita ketahui kan aktivitas anak sehari-hari itu merupakan bentuk alami yang mereka lakukan, dan itu memudahkan guru nanti melakukan penilaian. Nah, setelah observasi, kita juga bisa melakukan dokumentasi. Dokumentasi kita bisa menggunakan handphone. Mbak Yun, kan sekarang guru sudah banyak menggunakan handphone untuk baik itu mengambil foto maupun video kegiatan sehari-hari anak selama di sekolah. Nah, kemudian selain dokumentasi, kita juga bisa wawancara baik kepada anaknya maupun kepada orang tua. Misalkan kepada anak nih, karena kan kalau hanya berdasarkan observasi, banyak hal yang tidak kita bisa ketahui.
Jadi kita bisa menggunakan wawancara, misalkan kita menanyakan bagaimana perasaan anak, bagaimana pengalaman anak, kemudian bagaimana apa saja yang anak dapatkan dari kegiatan yang telah dilakukan itu. Nah, itu kita bisa gunakan juga dalam melaksanakan asesmen. Kemudian wawancara kepada orang tua. Nah, ini juga penting. Wawancara kepada orang tua, kan di lingkup sekolah sudah melakukan penilaian dengan cara misalkan menggunakan catatan anekdot, kemudian rubrik, checklist dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan wawancara kepada orang tua, menanyakan bagaimana perkembangan anak di rumah. Orang tua bisa membantu sekolah untuk misalkan membuat catatan-catatan kecil terkait dengan perkembangan anak. Nah, setelah itu mungkin melaksanakannya juga kita butuh menentukan pencatatan sistematis ya. Pencatatan sistematis yang dimaksud itu kan ya seperti tadi kayak rubrik, checklist, catatan anekdot. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk mencatat atau merangkum semua penilaian yang sudah dilakukan terhadap anak. Itu tadi pemaparan terkait dengan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan asesmen. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat baik bagi kita semua calon guru maupun guru yang akan melaksanakan asesmen. Mungkin hanya itu ya Mbak Yun, kita pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.